Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman 1. Ya, kali ini kita akan belajar tentang fungsi input dan output. Oke ya. Kita mulai dari pengertian input dan output. Jadi dalam proses implementasi kita ketika kita akan membuat sebuah program, itu nanti kita akan mengalami apa yang dinamakan proses input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, input itu sendiri adalah suatu data yang dimasukkan ke dalam program, bisa melalui keyboard, mouse, ya, kamera atau mikrofon ya. Jadi suatu data yang akan kita masukkan bisa melalui keyboard. Misalnya kita akan memasukkan suatu data-data nama, NIM ya, kalau misalnya kita input di data mahasiswa. Terus mouse itu juga kita bisa gunakan gitu ya. Misalnya caranya memasukkan kabupaten misalnya bisa melalui input melalui mouse gitu ya. Atau mungkin kamera berupa foto gitu ya. Atau bisa jadi berupa rekaman suara, ketika kita bersuara kita masukkan ke dalam suatu komputer gitu ya, itu menggunakan mikrofon seperti yang saya lakukan ini ya, menggunakan mikrofon. Ini proses input gitu ya. Kemudian setelah input nanti si komputer akan memprosesnya. Proses ini adalah langkah-langkah yang dilakukan komputer untuk menghasilkan suatu keluaran atau output ya. Nah, output itu sendiri nanti bisa berupa informasi yang dihasilkan dari hasil proses tadi. Nah, biasanya nanti berupa tampilan dalam layar monitor. Itu kalau misalnya kita membuat sebuah program misalnya akan berupa tampilan dalam sebuah monitor. Oke. Selanjutnya, nah ini ya, inti yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi input dan output. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi output dulu dalam C++ ya. Nah nanti ada dua, ada fungsi count, ada fungsi print. Cuma nanti yang akan kita gunakan ke depannya dalam proses pembelajaran C++ nanti kita gunakan yang count ya. Nah, fungsi count dan fungsi printf ini juga sama sebetulnya, sama-sama digunakan untuk menampilkan output ke layar, gitu ya. Nah, ini contohnya kalau menggunakan count. Ya, contohnya kalau kita menggunakan count itu nanti caranya tinggal count hello world kemudian n. Jadi di sini akan menampilkan string berupa hello world. Jadi nanti yang tampil adalah kata-kata hello world seperti yang sudah pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, NL ini ya, ini gunanya untuk ganti baris. Nah, bisa jadi ada alternatif selain menggunakan NL, yaitu menggunakan /n. Ini sama. Nanti dia menampilkan hello algo di dalam suatu tampilan layar. Nanti misalnya bawahnya ada statement lagi, maka dia akan ganti baris ke statement berikutnya. Nah, sedangkan untuk fungsi printf ini sebetulnya dia adalah fungsi asli dari bahasa C, tapi bisa digunakan juga pada C++. Ini sebagai referensi ya. Jadi fungsi ini terdapat pada library stdio.h kalau di bahasa C dan juga di dalam IOStream kalau kita di bahasa C++. Nah, kalau yang ini tadi count ini ya, ini nanti menggunakan library-nya adalah IOStream ya. Kemudian ini adalah contoh dari penggunaan dari printf ya. Nanti setelah materi sudah saya sampaikan semua, nanti kita coba satu-satu ya di dalam aplikasinya menggunakan kode blok. Ini adalah salah satu contoh menggunakan printf. Jadi kita bisa printf ini bisa menggunakan library IOStream juga ya, karena kita di bahasa C++. Jadi crash include IOStream ini merupakan pemanggilan library ya. Kalau pengen lebih detailnya lagi di materi sebelumnya di struktur dasar penulisan C++ ya. Nah, kemudian ini adalah using namespace std ya. Kemudian di dalam tubuh fungsi, di dalam integer main, fungsi utama ini adalah suatu statement. Statement tuh yang ini ya.
satu baris ini namanya adalah statement ya. Ini di dalam tubuh fungsi ada beberapa statement. Jadi statement-statement ini atau baris kode ini yang akan dieksekusi oleh program. Jadi baris kode yang akan dieksekusi oleh program itu adalah yang ada di dalam tubuh fungsi ini. Jadi nanti kalau ada kode seperti ini, keluarannya adalah hello, ini adalah text output. Nanti ganti baris. Lalu ini tampilkan lagi nama saya %s. Kok %s ya? Ya, kalau di dalam printf, kalau yang kita pakai count ya, menggunakan count itu langsung. Jadi langsung count kemudian petik 2 apa yang akan ditampilkan gitu ya. Kalau ini dia harus menggunakan %s atau simbol yang gunanya untuk memanggil string. Nah, di sini baru isinya Dian gitu ya. Terus kalau ini usia %d ketika dia akan memanggil ini merupakan simbol ketika datanya itu bertipe integer ya. Nanti setelah ini nanti ada satu kesatuan, satu rangkaian dengan pembelajaran tipe data dan variabel. Oke, kemudian return 0. Kita lihat sekarang di sini. Ini ada simbol-simbol tadi ya yang sempat muncul di script printf ya, di script printf itu tadi yang keluar adalah %s. Ini adalah simbol untuk menampilkan data berupa string tipe datanya. Jadi tipe datanya adalah teks ya. Jadi kita nanti akan belajar juga mengenai variabel dan tipe data. Variabel itu tempat penyimpanan suatu datanya. Jadi ketika kita membuat suatu program, pastikan kita akan menginput ya. Ketika menginput itu kan akan menjadi sebuah data. Data itu harus punya tempat di mana lokasi penyimpanannya. Nah, itu namanya variabel. Nah, nanti setiap variabel itu harus memiliki tipe data. Tipe data itu jenis datanya itu apa? Apakah dia bilangan atau karakter atau teks gitu ya. Biasanya ada dua ya. Angka itu bilangan atau teks berupa karakter. Nah, di sini ketika kita akan menampilkan karakter ya, karakter itu yang A, B, C, huruf itu ya, huruf. Itu kita menggunakannya %c. Nah, sedangkan kalau string berupa teks, misalnya nama, atau menampilkan, atau kita menyimpan data Ismi, Aiman gitu ya. Boleh satu kata, boleh berupa nama itu kan beberapa kata gitu ya. Itu menggunakan %s ya. Nah, kemudian kalau %d atau %i ini sama, ini digunakan untuk bilangan desimal. Nanti kita akan mengenal bilangan desimal ini nama tipe datanya adalah integer. Nah, sedangkan yang %f ini bilangan pecahan seperti 2,1, 2,3 gitu ya. Kalau yang ini yang 2, 3, 4 itu, yang dia bilangan bulat gitu ya. Kalau yang ini bilangan pecahan berupa 10,1, 10,2, 0,5 gitu ya. Ini namanya bilangan pecahan. Nah, sedangkan %o ini digunakan untuk menampilkan bilangan oktal. Bilangan oktal itu berbasis 8 ya, nanti bisa dipelajari di sistem digital ya. Kemudian ada %x, ini untuk menampilkan bilangan heksadesimal. Nah, ini dua biasanya akan diperdalam oktal dan heksadesimal itu di materi sistem digital ya. Kemudian ada /t, ini gunanya untuk membuat tabs. Kita nge-tabs ya, tahu ya kalau di keyboard itu ada di atasnya caps lock ya, ada tombol tabs. Itu selanjutnya setelah kita mempelajari fungsi output, sekarang kita masuk ke fungsi input ya, fungsi input. Nah, fungsi input ini nanti bentuk umumnya adalah cin kemudian variabel. Nah, ini jadi ternyata input dan output ini kebanyakan menyinggung tentang variabel dan tipe data. Jadi nanti caranya seperti ini, cin kemudian variabel. Coba kita lihat ya. Ini ada deklarasi library dulu, deklarasi pemanggilan library IOStream. Ini gunanya untuk input output ya, kemarin sudah dipelajari. Nah, kemudian ini caranya menuliskan variabel itu menggunakan string kemudian nama. Jadi proses penulisan variabelnya itu seperti ini. Diawali, jadi bentuk umumnya itu tipe data lalu nama variabelnya ya.
Nah, tipe datanya apa di sini? Misalnya tipe datanya string ya. String itu untuk yang kata tadi ya. Kemudian nama variabelnya adalah nama ya. Nah, kemudian kita lihat di sini akan menampilkan kau tuliskan nama. Ya, kemudian cin. Nah, ini kita suruh memasukkan input melalui keyboard ya. Inputnya apa? Inputnya adalah ini di dalam variabel nama, bukan input nama ini, tapi input di dalam variabel nama. Nanti kita coba ya di kode bloknya ya. Nah, kemudian di sini code lagi, kita outputkan lagi. Outputnya adalah hi, gitu ya. Hi. Kemudian di sini kita memanggil isi dari variabel nama yang tadi sudah kita inputkan datanya. Jadi nanti ketika misalnya di sini ya, tuliskan nama, enter, kita masukkan di nama, misalnya Ismi gitu ya. Kemudian nanti akan menampilkan lagi, begitu enter, nanti menampilkan Hai Ismi gitu kan. Selamat datang di klub misalnya, atau selamat datang di kelas Algo gitu ya misalnya. Kemudian return 0. Nah, ini adalah fungsi input. Nah, ini dia tadi yang sudah disinggung ya, karena memang kaitannya input dengan output itu pasti ada kaitannya dengan variabel. Jadi di sini variabel itu adalah suatu tempat untuk menyimpan data dari data yang kamu inputkan, gitu ya. Nah, kemudian dari variabel-variabel ini itu ada tipe datanya. Nah, tipe datanya itu ada segini nih, ya. Nah, caranya penulisannya adalah seperti ini tadi. Nanti bentuknya itu seperti ini, string nama, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tipe data yang ada di dalam bahasa C++. Itu ada char. Char ini tadi ya, karakter, misalnya A, B, C gitu ya. Ini gunanya ketika kita akan menampilkan suatu karakter gitu ya, A, B, C gitu. Nah, nanti ada rentang nilainya itu dari min 127 sampai 127 atau 0 sampai 255. Ini 0 sampai 255 bit ya. Kemudian di sini ada unsigned char gitu ya. Terus sampai ke sini terakhir sampai ke boolean. Boolean ini gunanya untuk tipe data yang berupa yes atau no. Ya. Kemudian ada integer. Integer ini untuk bilangan bulat tadi ya, 10, 20, 30 gitu ya. Kemudian ada short integer, ini gunanya nanti dia integer dengan range yang cukup sempit gitu ya, nggak terlalu panjang gitu ya. Ini kan tadi kalau integer segini ya rentang nilainya, kalau short integer rentang nilainya lebih kecil. Kemudian ini sama ya dengan yang char, ada unsigned, ada signed ya. Kemudian ada tadi float. Float ini untuk bilangan desimal, 10,1, 10,2. Double ini rank besarnya atau rentang yang lebih besar dari float. Jadi ini sama antara float dengan double. Nah, sedangkan yang long double ini berarti lebih besar lagi ranknya gitu ya. Kemudian ini ada wchar underscore stay. Yang biasa kita sering gunakan itu yang ini, char, integer, kemudian float, kemudian double bisa jadi, tapi jarang banget ya. Kemudian ada boolean. Ini yang sering kita gunakan. Jadi karakter itu untuk karakter, string itu untuk teks, nanti integer itu untuk bilangan bulat, float itu nanti untuk bilangan pecahan ya, bilangan pecahan. Lalu nanti boolean untuk yes or no. Nanti yang sering kita gunakan adalah yang ini. Nah, sedangkan tadi struktur atau bentuk umumnya adalah ketika kita mau menuliskan sebuah variabel, tipe datanya dulu, kemudian nama variabelnya. Tuh. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini contohnya, contoh dari fungsi input pada C++ ya. Ini adalah contoh dari fungsi inputnya. Ini pertama, seperti biasa, kita akan melakukan pemanggilan library input dan output. Jadi crash include, lalu iostream ya. Kemudian seperti biasa using namespace std, kemudian di sini masuk ke dalam fungsi main. Nah, di dalam fungsi main ini yang pertama kita akan mendeklarasikan tipe data variabelnya. Jadi tipe data variabelnya ini adalah string, berarti tipe datanya adalah string ya. Kemudian ini adalah nama variabelnya nama.
Nah, kalau yang ini berarti apa? Tipe datanya adalah integer, kemudian nama variabelnya adalah umur. Kemudian selanjutnya ada tipe data karakter. Ini nama variabelnya adalah jenis kelamin. Berarti nanti isiannya adalah P dan L. Jadi karakter kan, jadi cukup satu huruf, berarti P atau L. Nah, ini adalah program yang kita memiliki 3 variabel. Ada variabel nama, variabel umur, sama variabel jenis kelamin dengan tipe data yang bisa dilihat di sini ya, tipe datanya masing-masing. Kalau nama tipe datanya adalah string, kemudian umur itu tipe datanya adalah integer. Kalau jenis kelamin adalah tipe datanya karakter. Nah, selanjutnya di sini kita akan proses input. Tadi kan prosesnya dimulai dari input, proses, lalu output ya. Nah, kita lihat di sini proses inputnya kayak apa. Proses inputnya adalah kita tampilkan dulu nih count. Berarti ini akan tampil di layar ya. Akan tampil di layar siapa namamu gitu. Lalu di enter. Count lagi, kita tampilkan lagi jawab gitu ya, jawab titik 2. Kemudian ini masih tampilan ya, masih count ya, masih output ya, fungsi output. Nah, baru di sini kita masuk ke penyimpanan data. Proses inputnya di sini menyimpan data ke dalam variabel. Nah, di sini ada getLine. Tadi belum dijelaskan kok ada getLine di sini ya. Jadi getLine di sini gunanya ketika kita menggunakan tipe data string. Jadi untuk mengambil data, ketika kita menggunakan tipe data string kita harus menggunakan ini getLine cin, nama gitu ya. Tapi kalau misalnya umur, misalnya tipe data yang selain string nggak perlu. Ini contohnya langsung cin umur gitu ya. Ini khusus yang string aja. Nah, setelah kita sudah begitu enter, setelah kita sudah masukkan inputan berupa data yang akan masuk ke dalam variabel nama, baru nanti kita masuk ke sini, baris yang di sini ya. Karena dalam pemrograman C++ ya merupakan pemrograman struktural, jadi akan dieksekusi per baris, urut dari baris yang pertama, kedua, ketiga urut. Nah, jadi setelah ini akan ke sini. Count berapa umurmu, dia akan menampilkan, akan output berapa umurmu gitu ya. Jadi habis itu NDL itu berarti dia akan turun ke bawah. Nah, lalu di sini akan menampilkan lagi, akan output lagi jawab titik 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke penyimpanan data lagi ke dalam variabel umur. Jadi begitu berapa umurmu, jawab gitu kan. Nah, nanti kita jawab nih di dalam keyboard kita. Nah, pakainya apa? Kalau umur berarti pakai, kalau di sini bilangan integer atau bilangan bulat, berarti nanti isinya adalah misalnya umurnya 25, 30 gitu ya. Karena dia integer, dia tidak akan mau menyimpan data berupa 20,5 gitu ya. Karena umur pun kalau kita ditanya umur kan jarang ya yang mengatakan 20,5 atau umurnya 17,5 gitu kan, jarang ya. Pasti 17, 18 gitu. Kalaupun ada yang mengatakan jalan 16 itu kan pasti tetap bilangannya adalah bilangan bulat ya. Nah, kemudian di sini setelah cin umur, setelah kita input, proses input memasukkan data ke dalam variabel umur, selanjutnya akan tampilkan lagi nih di baris berikutnya adalah menampilkan lagi berupa output ya, jenis kelamin, suruh jawab L atau P. Jadi di sini kasih keterangan laki-laki atau perempuan. Nah, setelah itu begitu di enter kita suruh memasukkan, kita tuh jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Kita masukkan misalnya L atau P gitu ya. Nah, kalau sudah berarti kita sudah menginputkan 3 variabel, sudah input variabel nama, umur, lalu jenis kelamin. Nah, selanjutnya proses output gitu ya. Nah, setelah ini sudah kita masuk ke output. Outputnya nanti berupa seperti ini, count ya, kemudian salam kenal. Nah, ini memanggil nih di sini. Kan ini beda ya. Kalau di sini salam kenal tuh dia pakai petik 2 nih, ya kan? Nah, pakai petik 2 ini berarti dia menampilkan string, ya, hanya sekedar menampilkan string. Nah, kalau seperti ini tanpa ada petik 2, berarti dia memanggil isi dari variabel yang kita sudah isi tadi. Kan di atas ini sudah kita masukkan nih, di sini nama. Nanti di sini akan tampil apa yang kita masukkan di sini akan tampil di sini. Ya, jadi nggak tampil nama, tapi salam kenal ismi misalnya.
Sekarang engkau berusia. Nah, nanti berarti ke anu di sini berusianya adalah umurnya keluar. Tadi yang kita ketikkan di sini apa? Yang kita ketikkan di Jin umur. Jadi nanti keluar sekarang engkau berusia misalnya 25 misalnya. Nanti akan di sini keluar 25. Ini kan nggak ada petiknya nih. Berarti dia memanggil variabel. Nah, lalu keluar lagi variabel string lagi berupa string lagi, dan kau berjenis kelamin. Nah, di sini manggil lagi, manggil isi dari variabel jenis kelamin. Tadi memasukkannya apa di sini? Misalnya P perempuan, berarti akan di sini keluar P. Begitu. Sekarang kita coba programnya di dalam kode blok ya. Nah, ini materinya selesai. Sekarang kita masuk ke dalam kode blok ya. Oke, kita coba implementasikan ya tadi skrip-skrip yang sudah kita bahas ke dalam kode blok ya. Jadi caranya kita create new project, lalu kita pilih yang console application. Nah, kita pilih yang C++, kemudian next. Nah, kita beri nama dulu nih project filenya, project titelnya. Misalnya contoh IO, input output. Ini ya contoh IO. Nanti bebas teman-teman mau kasih nama apa. Dan klik next. Nanti seperti ini ya. Ini checklist. Kemudian kita klik finish. Nah, begitu kita klik finish, ini kita sudah punya di contoh IO ini, kita sudah punya source. Di dalamnya ini ada satu file ya, file C++. Nah, ini isinya adalah kita klik 2 kali. Nah, isinya adalah seperti ini. Ya, nanti otomatis dia membentuk suatu main.cpp yang isinya adalah ini. Ini kalau kita jalankan seperti apa? Ini keluarannya adalah hello world karena dia count. Ya, ini fungsi output yang menampilkan, kalau di dalam tanda petik seperti ini berarti dia secara langsung akan menampilkan string yang ada di dalam tanda petik ini. Nah, kemudian kita coba nih, tadi yang pertama. Yang pertama ini adalah sudah merupakan salah satu contoh nih ya, fungsi output dengan NL ya. Nah, sekarang kita mau coba yang pakai /n nih. Jadi kita tambahkan di sini misalnya count, kemudian ini, kemudian kita kasih petik misalnya hello world algoritma. Nah, kemudian kita kasih /n. Nah, kalau kita hanya seperti ini nggak cukup, nanti nggak akan kelihatan ketika kita run, otomatis cuma kelihatan hello world algoritma gitu kan ya. Kita nggak tahu apakah benar dia ini enter ke bawah gitu ya, setelah algoritma ini enter ke bawah. Kita tambahkan di sini satu lagi, outputkan lagi, misalnya ini saya copy aja, saya taruhkan di sini ya, sama tampilannya hello world. Nah, kita lihat, kita cek, kita build, run lagi. Nah, kan kelihatan ya, hello world, lalu algoritma, lalu setelah itu dia enter. Di bawahnya adalah hello world lagi. Nah, sekarang kita coba lihat, kalau misalnya /n-nya ini kita hilangkan. Coba ya. Ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, kan kelihatan, berarti memang /n adalah dia untuk enter ya, enter ke bawah. Ini hello world, lalu algoritma, ini langsung algoritma hello world gitu ya, langsung dalam satu baris. Walaupun di sini penulisannya nggak satu baris, tapi dia karena tidak menggunakan /n, nanti tampilannya outputnya adalah ini dalam satu baris ya. Nah, sekarang kita akan mencoba yang input. Nah, sekarang kalau input itu kita harus menggunakan variabel. Jadi kalau di contoh yang tadi kan ada yang contoh kita 3 variabel ya. Ada variabel string nama ya. String nama. Jadi ini adalah tipe datanya string, lalu nama variabelnya adalah nama. Nah, sekarang kemudian ini misalnya integer apa? Name. Misalnya, integer name. Jadi dia adalah tipe datanya adalah bilangan bulat, nama variabelnya adalah name. Contohnya misalnya 2 aja. Lalu kita di sini count, ini kita ganti aja
isikan, ya kan, isikan nama Anda. Nah, misalnya gini. Oke. Lalu di sini berarti kita akan Chin. Lalu Chin apa? Sini. Kalau dia string, jangan lupa sini adalah getLine. GetLine buka kurung Chin, lalu apa di sini? Nama. Nah, gini. Ini kalau yang tipe datanya string. Nah, sekarang setelah ini nama Anda, isikan nama Anda, sekarang quote lagi. Quote, kemudian kita tambahkan berapa NIM Anda misalnya. Berapa NIM Anda? Kasih tanda tanya. Nah, lalu jangan lupa biar dia ke bawah kita kasih ini. Sebenarnya sudah nggak perlu, nggak apa-apa karena dia sudah di baris akhir. Tinggal kita Chin, ya kan? Chin, lalu terbalik. Chin apa? Nama variabelnya di sini tuliskan. Nama variabelnya adalah NIM. Itu ya. Nah, sekarang titik koma. Nah, sekarang kita coba nih. Berhasil enggak ya? Nah, sini isikan nama Anda nih, kalau terlalu kecil ini saya bacakan ya. Jadi di sini adalah baris pertama ini adalah isikan nama Anda. Saya tulis ismi. Oke, kemudian enter. Berapa NIM Anda? NIM-nya misalnya 1 2 3 4 5. Nah, selesai. Cuma seperti ini ya. Jadi isikan nama Anda ismi, kemudian berapa NIM Anda? Berapa. Nah, kalau kayak gini ya, kan ini kita di dalam konsol kan kelihatan ya si prosesnya. Jadi proses dari si komputernya kan kelihatan. Nah, kalau kita misalnya dalam sebuah program, ini namanya masih dalam proses input ini. Belum ke dalam output ya. Kalau kita implementasikan dari input, proses, output. Jadi kita harus tambahkan nih di sini. Nah, di sini code lagi, ya kan? Kemudian di sini adalah saya kasih string dulu. Nama saya titik 2, tuh kan? Terus kita kasih seperti ini. Nah, terus kita panggil nama variabelnya. Nama. Oke. Sekarang ini kasih NDL dulu biar dia enter. Ini. Nah, terus kita kasih code lagi, kita outputkan lagi. Nama ini tadi kan sudah nama saya ismi, lalu umur saya NIM saya titik 2. Nah, sini kita kasih petik, jangan lupa ya. Lalu baru kita panggil variabelnya adalah NIM. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa di dalam C++ ini dia case sensitif ya. Jadi kalau di sini huruf kecil semua, manggilnya juga harus kecil semua. Jadi kalau di sini contohnya ya, misalnya di sini nama, terus di sini kita manggilnya huruf besar. Mari coba kita lihat ya, keluar apa enggak. Oh, yang ini tadi belum kita close. Setiap kali mau mencoba di sini kita harus tutup dulu tadi terminalnya. Sekarang kita cek ya, kita build and run. Ini ya, di sini ya. Kita build and run. Oh, ada yang salah. Oh, ini dia nggak mau ternyata. Sebelum dia masuk ke proses keluar dari ini ya, menampilkan di dalam konsolnya tadi, ternyata dia akan menampilkan error dulu. Karena ini nggak sama, nama variabelnya ini semuanya kecil, di sini huruf besar. Kita ganti. Nah, sekarang kita coba ya, build dan run. Nah, dia baru mau kalau sudah benar semua. Sekarang isikan nama Anda, ismi, saya inputkan ismi ya. Lalu berapa NIM Anda? 1 2 3 4 5 misalnya. Lalu enter. Nah, begitu enter di sini akan menampilkan ini ada tampilannya nama saya titik 2 ismi, NIM saya titik 2 1 2 3 4 5. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari fungsi input output beserta ini pengenalan dari
variabel ya. Jadi variabel itu tempat penyimpanan data yang akan kita inputkan. Tadi saya inputkan ISMI, saya inputkan NIM-nya berapa, itu akan tersimpan di dalam variabel. Ini akan tersimpan di dalam memori komputer, di dalam RAM ya. Kemudian setelah ada variabel itu harus ada tipe datanya. Jadi dia menyimpan data apa? Ya, misalnya data bilangan berarti harus dikasih nih integer atau double atau float. Kalau dia berupa kata-kata berarti dia menggunakan tipe datanya adalah string gitu ya. Kalau yes or no atau cukup satu yes or no berarti nanti pakainya boolean. Tapi kalau misalnya tadi yang cukup dengan satu kata itu yang laki-laki L atau P, maka nanti di sini kita tambahkan variabel misalnya adalah char. Kemudian di sini adalah jenis. Boleh pakai underscore ya nama variabel ya, jenis kelamin. Kalau nggak mau pakai underscore berarti misalnya pakai ini, jenis K-nya dibesarkan, jenis kelamin, titik koma. Jangan lupa ya, setiap statement di dalam bahasa C++ itu menggunakan titik koma. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.